Di 2 video terakhir, kita udah membahas sesuatu yang cukup menarik. Pertama, kita melihat kalau AI bisa membuka peluang baru bahkan ketika rupiah masih melemah. Lalu di video berikutnya, kita menemukan sesuatu yang cukup aneh. Orang membeli prompt, orang membeli tekstur batu, orang membeli suara hujan. Bahkan ada orang yang membeli barang yang sebenarnya tidak pernah ada di dunia nyata. Dan jujur aja, semakin gue menyelidiki semua itu, semakin gue sadar produk-produk tadi bukan bagian yang paling menarik dari cerita ini. Yang lebih menarik adalah kenapa sekarang orang biasa bisa ikut bermain. Kenapa seseorang yang cuma punya laptop bahkan dengan HP bisa menjangkau pasar global? Kenapa sesuatu yang dulu hanya bisa dilakukan perusahaan besar sekarang bisa dilakukan dari kamar? Dan mungkin jawaban dari pertanyaan itu lebih besar daripada AI itu sendiri. Hari ini ada sesuatu yang sedang terjadi, dan menurut gue, banyak orang belum benar-benar menyadarinya. AI mulai menghilangkan hambatan satu persatu. Dulu, kalau lu nggak bisa bahasa Inggris, peluang lu langsung mengecil. Hari ini, banyak orang menggunakan ChatGPT, Claude, Gemini untuk membantu menulis email, menerjemahkan, membuat proposal, atau berkomunikasi dengan klien luar negeri. Apakah hasilnya sempurna? Tidak, tapi cukup untuk membuat lebih banyak orang berani untuk mencoba. Lalu desain. Dulu, kalau lu nggak bisa Photoshop, lu langsung kalah. Hari ini, AI seperti Midjourney, Fluke, Ideogram, ChatGPT Image, Gemini bisa membantu membuat konsep visual jauh lebih cepat. Bukan menggantikan kreativitas, tapi mempercepat proses eksplorasi dan bahkan coding. Dulu coding terlihat seperti bahasa alien. Hari ini, Claude, ChatGPT, Gemini bisa membantu menjelaskan error, script, prototype, logika program dengan cara yang jauh lebih mudah dipahami. Dan disinilah menurut gue perubahan besar itu terjadi. Bukan karena AI membuat semua orang pintar, tapi karena AI membuat lebih banyak orang berani untuk mencoba. Ada satu hal yang menurut gue menarik. Kalau AI membuat semuanya lebih mudah, kenapa masih banyak orang gagal? Kenapa masih banyak orang yang punya akses ke alat yang sama, tapi hasilnya berbeda jauh? Dan semakin gue memikirkan pertanyaan itu, semakin gue sadar masalah sebenarnya bukan berada pada AI. Masalahnya ada di cara berpikir. Ya, critical thinking. Karena banyak orang yang terlalu fokus pada tools, prompt, website, tren terbaru. Padahal pembeli tidak peduli. Pembeli tidak pernah bertanya, lu pakai ChatGPT atau Claude? Yang mereka tanyakan adalah, masalah gue, lu bisa selesain atau enggak? Dan menurut gue, itu alasan kenapa ada orang yang menggunakan AI selama setahun tapi tidak menghasilkan apa-apa. Sementara ada orang lain yang baru mulai tapi langsung menemukan peluang. Setelah semua yang kita bahas, gue mulai menyadari sesuatu. AI sebenarnya tidak menciptakan peluang. AI cuma memperlihatkan peluang yang selama ini tidak pernah kita lihat. Karena internet sudah ada, pasar global sudah ada, pembeli sudah ada. Yang berubah adalah sekarang
lebih banyak orang yang bisa ikut bermain. Dan mungkin ini adalah alasan kenapa perubahan ini terasa sangat besar. Karena untuk pertama kalinya, kemampuan yang dulu hanya dimiliki perusahaan besar mulai tersedia untuk orang biasa. Kalau ada satu hal yang bisa gue sampaikan dari 2 episode terakhir, mungkin bukan tentang AI, mungkin bukan tentang dolar, dan mungkin bukan tentang produk digital, tapi tentang kesempatan. Karena untuk pertama kalinya dalam sejarah, orang biasa memiliki akses ke alat yang luar biasa. Pertanyaannya bukan lagi apakah AI akan mengubah dunia, karena itu sudah terjadi. Pertanyaannya adalah apa yang akan lu lakukan dengan kesempatan itu. Karena pada akhirnya yang akan menang bukan orang yang mempunyai AI terbaik, bukan orang yang punya prompt terbaik, dan bukan orang yang punya tools paling mahal, tapi orang yang paling memahami manusia dan tahu masalah apa yang layak untuk diselesaikan. Stay king, see you next suspect, don't play with the young.